A few moments later. Kasihan kasihan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Al-Aswiya. Saya dari kelas PAI 4A. Saya di sini akan menjelaskan materi saya yang berjudul Implementasi Kurikulum, sebuah proses perkembangan kurikulum. Jadi, kurikulum itu sebagai rancangan pendidikan yang mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum dalam pendidikan, maka dalam penyusunan harus mengacu pada landasan yang kokoh dan kuat. Landasan pengembangan kurikulum tidak hanya diperlukan bagi para penyusun kurikulum atau kurikulum tertulis yang sering disebut juga sebagai kurikulum ideal. Akan tetapi juga harus dipahami dan dijadikan dasar pertimbangan oleh para pelaksana kurikulum, yaitu para pengawas pendidikan dan para guru serta pihak-pihak lainnya yang terkait dengan tugas-tugas pengelolaan pendidikan sebagai bahan untuk dijadikan instrumen dalam melakukan pembinaan terhadap implementasi kurikulum di setiap jenis dan jenjang pendidikan. Dengan posisinya yang penting tersebut, maka penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak bisa dilakukan secara sembarangan, akan tetapi harus didasarkan pada berbagai pertimbangan atau landasan agar dapat dijadikan dasar pijakan dalam menyelenggarakan proses pendidikan, sehingga dapat memfasilitasi tercapainya tujuan pendidikan dan pembelajaran secara lebih efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu landasan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan yang sangat penting, sehingga apabila kurikulum diibaratkan sebagai sebuah bangunan gedung yang tidak menggunakan landasan atau pondasi yang kuat, maka ketika diterpa angin atau terjadi goncangan, bangunan gedung tersebut akan mudah rubuh dan rusak. Demikian pula halnya dengan kurikulum. Apabila tidak memiliki dasar pijakan yang kuat, maka kurikulum tersebut akan mudah terombang-ambing dan yang akan dipertaruhkan adalah manusia peserta didik yang dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri. Jadi istilah kurikulum sering dimaknai plan for learning, yaitu rencana pendidikan. Sebagai rencana pendidikan, kurikulum memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, urutan isi, dan proses pendidikan. Secara historis, istilah kurikulum pertama kalinya diketahui dalam kamus Webster tahun 1856. Pada mulanya istilah kurikulum digunakan dalam dunia olahraga, yakni suatu alat yang membawa orang dari start sampai ke finish. Kemudian pada tahun 1955 istilah kurikulum dipakai dalam bidang pendidikan dengan arti sejumlah mata pelajaran di suatu perguruan. Selanjutnya secara etimologi kata kurikulum diambil dari bahasa Yunani, yaitu curere, berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari mulai start sampai finish. Pengertian inilah yang kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan. Dalam bahasa Arab, kurikulum sering disebut dengan istilah al-manhaj, berarti jalan yang terang yang dilalui manusia dalam bidang kehidupannya. Maka dari pengertian tersebut, kurikulum jika dikaitkan dengan pendidikan, menurut Muhaimin, maka berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta nilai-nilai. Pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan setiap jenjang pendidikan,
yaitu mulai pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 10 pasal 37 ayat 1 dan 2, yaitu isi kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan, dan muatan lokal. Pendidikan agama mengemban amanat sekaligus, yaitu bidang agama dan bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, pendidikan agama di sekolah merupakan bagian integral dari program pendidikan dan pengajaran pada setiap jenjang dan jenis pendidikan untuk mencapai tujuan nasional. Baik, selanjutnya yaitu proses implementasi kurikulum dalam KBM. Proses pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI merupakan bentuk nyata implementasi kurikulum pendidikan agama Islam dalam kelas yang melibatkan unsur-unsur personal, kepala sekolah dan guru, peserta didik, sumber belajar, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Lalu keberhasilan dalam pembelajaran menjadi indikator keberhasilan suatu implementasi. Selanjutnya, para ahli mengemukakan tentang konsep pembelajaran, diantaranya Sujana yang mengatakan bahwa pembelajaran atau belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Belajar merujuk pada apakah yang harus dilakukan seseorang sebagai subjek, sasaran peserta didik. Sedangkan mengajar merujuk pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pengajar atau pendidik. Selanjutnya yaitu menurut Nana Syaidi bahwa pembelajaran mengandung berbagai komponen, yaitu komponen peserta didik, guru, sarana, dan kurikulum. Kurikulum juga sebagai komponen pembelajaran terdiri dari tujuan, materi, proses, dan penilaian. Dengan pedoman kurikulum, guru memberikan perlakuan profesional sehingga tercipta interaksi dalam pembelajaran. Perlakuan guru untuk mempertautkan kegiatan mengajar dengan kegiatan belajar mengacu pada kurikulum yang dikenal sebagai kegiatan belajar mengajar atau KBM. Lalu pendapat lain dikemukakan oleh Ahmad Sanusi bahwa mengajar adalah salah satu bentuk usaha pendidikan. Mengajar dalam arti luas diartikan proses pendidikan atau pembelajaran peserta didik yang diasumsikan mempunyai fungsi seperti membantu, menumbuhkan dan mentransformasikan nilai-nilai positif sambil memberdayakan serta mengembangkan potensi-potensi kepribadian peserta didik. Selanjutnya, para ahli lain sebagaimana diungkapkan oleh Tafsir bahwa makna pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar PAI dalam kaitan menanamkan keimanan dan ketakwaan bukan saja dalam bentuk mengajar, melainkan harus diikuti oleh bentuk lain, yaitu seperti membimbing, melatih, serta memberikan contoh yang baik. Selanjutnya yaitu menurut Sudijarto mengemukakan bahwa suatu proses pembelajaran memungkinkan peserta didik untuk mengetahui learning to know, belajar untuk melakukan sesuatu, learning to live together. Dengan demikian, hasil pembelajaran mewujudkan peserta didik yang mampu membelajarkan pada dirinya, mendapatkan sejumlah pengetahuan, peserta didik mampu mengembangkan dalam bentuk lebih luas serta dapat diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kaitannya dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan ketakwaan, maka dapat diartikan bahwa pembelajaran PAI sebagai perlakuan profesional guru agama terhadap peserta didiknya sehingga menghasilkan peserta didik yang mempunyai kemampuan untuk mengetahui, menghayati, dan mengembangkan pengetahuan untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupannya sebagai orang muslim yang beriman dan bertakwa dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Lalu kegiatan implementasi kurikulum pendidikan agama Islam dapat dievaluasi dengan melihat 4 aspek, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua dengan strategi, yang ketiga isi materi pelajaran dan kegiatan evaluasi. Nah, di bawah ini adalah merupakan hasil observasi tentang kegiatan pembelajaran yang ada di dalam. Yang pertama yaitu aspek tujuan.
Tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar tidak dikemukakan sehingga guru seakan-akan berjalan tanpa arah yang benar. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran mesti dirancang sampai pada tingkat operasional. Artinya tujuan tersebut bersifat operasional, terukur dan teramati sampai tingkat keberhasilannya. Tujuan yang dirumuskan lebih berorientasi kepada pengembangan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Lalu yang kedua yaitu aspek materi. Uraian materi sebagai bahan ajar kurang mendapatkan pengembangan. Guru cukup mengandalkan buku yang ada pada diri peserta didik, sehingga ruang lingkup pembahasannya sangat terbatas. Padahal materi tersebut bisa dikembangkan dengan melihat berbagai dimensi lain serta literatur yang ada di perpustakaan. Oleh karenanya, aspek materi merupakan salah satu bagian terpenting dalam pengembangan proses pembelajaran. Maka guru dapat merumuskan secara sistematis sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Dalam pengembangan aspek materi pembelajaran dapat dilakukan dengan pendekatan. Yang selanjutnya yaitu aspek strategi. Dalam proses belajar mengajar, mereka juga mampu menggunakan salah satu strategi aktif, sehingga peserta didik dapat belajar dengan penuh semangat dan antusias untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Secara umum, penggunaan strategi aktif sudah terlaksana walaupun masih ada kekurangannya. Penggunaan strategi aktif dalam proses pembelajaran merupakan suatu keharusan dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, strategi merupakan komponen yang menentukan terhadap keberhasilan kegiatan belajar mengajar di samping tujuan, materi, dan evaluasi. Strategi yang digunakan adalah betul-betul dapat membangkitkan semangat peserta didik dalam belajar. Strategi yang dapat melayani kebutuhan peserta didik, baik secara individu maupun kelompok, merupakan suatu hal yang diharapkan saat ini. Penggunaan strategi yang tepat dapat berpengaruh terhadap efektivitas kegiatan belajar dan mengajar. Baik, selanjutnya yaitu aspek evaluasi. Aspek ini tidak terlaksana dengan sempurna. Kegiatan evaluasi hanya terbatas pada tes tulisan dan lisan, sedangkan aspek yang lain yaitu evaluasi bentuk non-tes tidak pernah dilaksanakan. Nampaknya persoalan evaluasi tidak terlalu diperhatikan. Padahal evaluasi merupakan komponen yang tidak kalah penting dengan komponen lain dalam pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan evaluasi ini berguna untuk melihat keberhasilan proses pembelajaran. Dengan adanya evaluasi dapat diketahui baik dan tidaknya mutu suatu pendidikan. Kegiatan evaluasi sekaligus dapat melihat tepat atau tidaknya tujuan yang dirumuskan, materi yang diajarkan, dan strategi yang digunakan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pendukung implementasi kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya di PAI. Dalam proses implementasi kurikulum, PAI dalam kegiatan belajar mengajar di kelas sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung keberhasilan implementasi kurikulum. Adapun faktor-faktor pendukung implementasi kurikulum apa aja sih? Yang pertama yaitu faktor dari seorang pendidik atau guru. Nah, guru itu merupakan salah satu unsur di bidang pendidikan yang berperan aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Karena itu, guru tidak semata-mata sebagai transfer of value atau pengajar, melainkan juga sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun peserta didik dalam belajar. Faktor guru cukup berperan dalam implementasi kurikulum dan berakibat langsung pada perubahan sekolah sebagai sistem sosial. Keberhasilan pendidikan agama Islam dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Colin J. Mars 1980 dalam Curriculum Process in the Primary School mengemukakan bahwa ada 5 unsur yang dapat dipengaruhi terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Yang pertama yaitu adalah dukungan dari kepala sekolah. Yang kedua, dukungan dari teman sejawat atau sesama guru. Yang ketiga, dukungan dari peserta didik sebagai peserta didik. Yang terakhir adalah dukungan dari orang tua dari peserta didik.
Nah, dari kelima unsur tersebut, yang paling menentukan berhasil tidaknya suatu proses pembelajaran di dalam kelas adalah faktor guru. Posisi dan peran guru dalam pendidikan merupakan ujung tombak dalam menentukan berhasil tidaknya suatu rancangan pembelajaran. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, melainkan sebagai pembimbing, pemimpin, ilmuwan, pribadi, penghubung, pembaharu, dan pembangun. Dilandaskan kembali dalam buku Basic Principle of Student Teaching oleh Adan dan Diki serta alih bahasa Umar Hamalik, disebutkan bahwa peranan guru sesungguhnya sangat luas, meliputi yang pertama teacher as instructor, guru sebagai pengajar. Yang kedua teacher as counselor, guru sebagai pembimbing. Yang ketiga teacher as scientist, guru sebagai ilmuwan. Dan yang terakhir teacher as person, guru sebagai pribadi. Selanjutnya yaitu faktor peserta didik. Peserta didik merupakan raw input yang menunjukkan pada faktor-faktor yang terdapat dalam individu serta memungkinkan seseorang dapat belajar. Adapun faktor-faktor tersebut meliputi bakat, pengetahuan, sikap, usia, jenis kelamin, dan sosial ekonomi. Selanjutnya yaitu dari faktor lingkungan. Keberhasilan proses dan hasil belajar ditentukan pula oleh sarana dan prasarana yang memadai serta didukung oleh kondisi lingkungan yang kondusif. Lingkungan dikatakan sebagai faktor penentu kedua keberhasilan proses pendidikan agama Islam sesudah faktor pembawaan. Nah, hal ini didasarkan atas hukum konvergensi yang menyatakan bahwa yang menentukan masa depan seseorang, apakah ia menjadi orang yang baik atau sebaliknya, senang gembira atau sebaliknya, sangat ditentukan oleh faktor lingkungan di mana ia berada dan faktor pembawaan. Lalu faktor lingkungan ini meliputi lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga atau orang tua dan masyarakat. Lingkungan sekolah yang melibatkan hubungan sosial dan sekolah, yaitu hubungan kepala sekolah dan guru, guru dengan guru, guru dengan peserta didik, dan peserta didik dengan peserta didik itu sendiri. Juga termasuk hubungan sekolah dengan masyarakat, dalam hal ini orang tua peserta didik. Menurut Mulyani Sumantri berpendapat bahwa keterlibatan atau peran orang tua peserta didik maupun anggota masyarakat sangat diperlukan dalam penyelenggaraan sekolah, terutama dalam menghadapi masalah-masalah yang amat penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah atau pendidikan. Kaitannya dengan pendidikan agama bahwa orang tua dan masyarakat sangat menentukan perubahan perilaku peserta didik. Ya, telah usailah sudah materi saya. Di sini saya akan lanjut menyimpulkan materi saya. Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya adalah pengembangan kurikulum itu adalah suatu proses yang merencanakan menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penelitian terhadap kurikulum yang tidak berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi kegiatan belajar mengajar yang lebih baik. Selanjutnya yaitu landasan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, landasan, suatu asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Selanjutnya yaitu ada 5 landasan pokok yang harus dijadikan dasar dalam setiap pengembangan kurikulum, yaitu landasan teologis, landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiokultural, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Lalu proses implementasi kurikulum dalam KBM yaitu proses pembelajaran kurikulum pendidikan agama Islam sebagai rencana memiliki komponen-komponen yang terdiri dari tujuan, materi pelajaran, proses atau metode, dan serta penelitian. Selanjutnya itu faktor-faktor pendukung implementasi kurikulum pendidikan agama Islam dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu ada faktor guru, faktor peserta didik, dan yang terakhir faktor lingkungan. Ya, kiranya cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasan dari saya.
Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.